pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang mata kuliah ini kan tentang perancangan eksperimen atau biasanya dikenal dengan perancangan percobaan, tapi itu tinggal hanya perbedaan sebuah nama. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ini. Apa aja isi dari mata kuliah yang akan kita pelajari ini? Yang pertama, jadi pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan bahas tentang prinsip dasar rancangan percobaan atau rancangan eksperimen, istilah-istilah yang akan kita pakai, kemudian klasifikasi rancangan eksperimen. Nah, ini pertama yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang percobaan satu faktor atau eksperimen satu faktor, di mana nanti subnya itu ada istilah rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin. Dalam hal ini nanti penghitungannya kita menggunakan aplikasi, bisa pakai Excel, bisa pakai yang namanya SAS, bisa pakai namanya SPSS. Nanti akan kita bahas menggunakan SPSS atau bisa pakai Excel. Ya, tapi saya usahakan pakai dua-duanya, Excel dan SPSS. Kemudian perancangan atau percobaan dua faktor. Pada percobaan dua faktor ini nanti yang akan kita percobaan faktorial, kemudian perancangan peta terpisah, kemudian rancangan blok terpisah. Kemudian percobaan tiga faktor, rancangan faktorial, dan diagram blok. Nah, ini gambaran inti yang akan kita pelajari pada mata kuliah rancangan eksperimen. Semoga nanti ada minat yang luar biasa. Kenapa? Karena ini nanti sebenarnya lanjutan dari kemarin kita belajar statistik. Oke, referensi yang kita pakai yakni perancangan percobaan miliknya Profesor Majik dari IPB, dan untuk diagram blok kita pakai yang miliknya Suryanto. Ya, bisa dicari di internet banyak sekali, atau bisa dibeli di buku lewat e-commerce, yakni lewat Shopee atau Tokopedia, itu Bukalapak, ada semua buku ini. Oke, pendahuluan. Statistika. Ini kita kembali lagi ke statistik. Statistika itu semua orang tahu ilmu tentang statistik. Kita sudah pelajari di metode statistik, sudah dijelaskan. Kemudian ilmu yang mempelajari bagaimana cara-cara mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data. Ini termasuk statistik deskriptif, statistika deskriptif. Kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan. Ini termasuk statistika inferensial. Nah, saya kira ini tidak asing bagi semua ya. Oke. Istilah-istilah yang muncul nanti kita tahu populasi. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Kemudian sampel atau contoh itu himpunan bagian dari populasi. Kemudian ada istilah parameter, ukuran-ukuran yang diperoleh dari data populasi. Kemudian ada data statistik, ukuran-ukuran yang diperoleh dari data sampel. Kemudian ada galat jenis 1, berarti kesalahan jenis 1. Itu berarti menolak H0, H0 benar. Ini seperti kemarin yang kita sudah pelajari di statistika sebelumnya. Kemudian ada galat jenis 2, ya berarti kesalahan jenis 2, yakni menerima H0 salah. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian metode pengumpulan data. Ada menggunakan percobaan, peneliti memiliki leluasaan untuk melakukan pengawasan terhadap sumber keragaman data. Data menciptakan jenis pelakuan yang diinginkan dan mengamati perubahannya tadi pada responnya. Data diciptakan berarti semua observasi itu yang diinginkan. Seperti itu. Kalau sebuah percobaan. Sekarang yang observasi.
Ketika observasi ini, peneliti tidak memiliki kendali dalam pengumpulan data, kecuali dalam menentukan faktor yang diamati dan memeriksa ketelitian data. Sulit dalam melihat perubahan yang terjadi pada respon karena mungkin disebabkan oleh faktor yang tidak diamati atau bahkan belum diketahui oleh peneliti. Kalau percobaan, itu peneliti melakukan pengawasan terhadap sumber keragaman data dapat menciptakan sendiri perlakuan yang diinginkan. Tapi kalau observasi tidak. Survei. Peneliti mengambil sampel data dengan teknik penarikan sampel tertentu dari suatu populasi yang telah didefinisikan. Jumlah data besar. Data sudah ada di lapangan, tinggal dikumpulkan. Ada percobaan, observasi, survei. Nah, ini metode yang harus dipahami perbedaan percobaan, observasi, dan survei. Oke. Pengertian rancangan percobaan atau rancangan eksperimen sama saja, tapi saya sebenarnya lebih nyaman pakai rancangan percobaan. Tata cara penerapan tindakan-tindakan dalam suatu percobaan pada kondisi atau lingkungan tertentu yang kemudian menjadi dasar penataan dan metode analisis statistik terhadap data hasilnya. Mengapa perlu sekali dalam rancangan percobaan itu? Nanti memperbaiki proses hasil, mengurangi keragaman, mengurangi waktu penelitian, dan mengurangi biaya percobaan. Ini penting sekali biar dia bisa efektif dan efisien. Oke. Prinsip-prinsip dasar dalam percobaan yang pertama adalah ulangan. Istilah ulangan itu pengalokasian suatu perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam, dengan tujuannya menduga ragam galat, memperkecil galat itu kesalahan, dan meningkatkan ketelitian. Berarti pengulangan terjadi. Nanti ada sekedar pengulangan eksperimen atau percobaan. Kemudian pengacakan. Yang dimaksud agar setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberi suatu perlakuan. Secara statistik, untuk validitas atau keabsahan dalam menarik kesimpulan agar kesimpulan yang diambil objektif. Nah, pengacakan ini juga penting. Kemudian ada istilah dalam prinsip dasarnya, pengendalian lingkungan atau kontrol lokal, usaha untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Berarti kita bisa mengkontrol lingkungannya. Nah, dalam pengontrolan ini harus sama karena heterogen dari kondisi lingkungan. Kemudian beberapa istilah dalam pelaku percobaan. Yang pertama, perlakuan itu sebuah prosedur atau metode yang dilakukan pada unit percobaan. Ya, prosedur metode yang diterapkan pada unit percobaan. Unit percobaan itu unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Unit di mana perlakuan diberikan secara acak. Kemudian satuan pengamatan, anak gugus dari unit percobaan, tempat di mana respon perlakuan diukur. Faktor itu peubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur keperluan. Kemudian taraf, jenis suatu faktor yang dicobakan dalam percobaan. Nah, sebagai contoh begini, ilustrasi begini. Penelitian tentang pemberian jenis pupuk NO, N1, N0, N1, N2, dan N3 pada tanaman padi dengan luas lahan 1 hektar. Maka faktornya itu jenis pupuk tersebut. Perlakuannya pemberian jenis pupuk N0, N1, N2, N3. Jadi faktornya jenis pupuk, perlakuannya pemberian jenis pupuk. Unit percobaannya 1 petak sawah seluas 1 hektar. Satuan pengamatannya adalah tanaman padi. Ini yang kita harus pahami betul dalam rancangan percobaan. Ya, faktor, perlakuan, unit percobaan, dan satuan pengamatan. Klasifikasi rancangan percobaan yang pertama adalah rancangan perlakuan, berkaitan dengan bagaimana perlakuan tersebut dibentuk. Berarti perlakuannya dibentuk. Kemudian rancangan lingkungan, berkaitan dengan bagaimana perlakuan ditempatkan pada unit-unit percobaan.
Kemudian rancangan pengukuran berkaitan dengan bagaimana respon percobaan diambil dari percobaan yang diteliti. Ini adalah klasifikasi rancangan percobaan. Lebih lanjut, kita akan pelajari satu persatu dengan langsung kita praktek di SPSS. Karena kalau teori semua pasti mudah memahaminya, tapi langsung kita by praktek ya. Karena soal kita mata kuliahnya adalah rancangan percobaan atau eksperimen ya, maka rancangan eksperimen maka kita nanti praktek untuk mempermudah penguatan. Oke, inilah pertemuan pertama, semoga bermanfaat. Nanti ada tugas untuk kalian, yakni untuk menentukan perbedaan apa-apanya nanti. Nanti tugasnya saya share ya. Semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini. Selamat belajar ya, tetap semangat dan jaga kesehatan meskipun dengan kondisi yang luar biasa yang terjadi di Indonesia sekarang.